Halo, selamat sore teman-teman. Selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi kepada semua teman-teman yang menyaksikan ini, yang menyaksikan video kali ini. Ini video perdana saya. Saya akan membaca esai yang saya tulis tahun 2019 dulu. Ketika mau pilpres ya, itu saya tulis pada tanggal 23 bulan April 2019. Esainya saya muat di tulis.co.id tempat saya bekerja. Judul esainya itu Suara Rakyat Dibakar, Harapan Terkapar. Waktu itu ada pertunjukan, bukan pertunjukannya, ada pengenalan kotak suara yang dari kardus. Teman-teman pasti masih ingat itu yang dari kardus. Nah, dicontohkan, diduduki kalau nggak salah, apakah kuat gitu. Nah, mengingat ini 2 tahun kurang ya, 2024 akan kembali memasuki tahun politik, dan kita sekarang sudah menyaksikan safari-safari politik antar para elit-elit untuk menyaring atau bersilaturahmi lah, bahasa halusnya, bersilaturahmi mencari sosok-sosok yang diingini atau sosok-sosok yang cocok untuk maju pilpres, bahwa menjadi capres maupun cawapres. Semoga saja ada ide yang dibawa, bukan hanya hilir mudik, silaturahmi, kemudian viral gitu, sambil melakukan ala-ala gaya TikTok gitu. Semoga saja tidak, tapi ada ide-ide yang ditawarkan untuk perubahan dan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sekarang juga lagi ramai penolakan kenaikan BBM. Video ini saya buat pada malam hari ya, sambil ngopi dan sebat. Dukung ya teman-teman, dukung apa yang menarik kira-kira untuk sebuah video. Semoga saja. Nah, ini saya baca tulisan saya waktu itu, saya muat di tulisur.co.id. Jangan lupa dibaca ya, jangan lupa diklik. Ini waktu-waktu senggang belum menuju tidur. Judulnya Suara Rakyat Dibakar, Harapan Terkapar. Apakah masih relevan tulisan ini? Saya baca ya teman-teman. Ini saya merekam pakai HP. Nah, saya bacanya di laptop. Saya buka webnya di laptop. Saya baca ya. Kotak suara yang digunakan pemilihan umum. Masih belepotan ya. Ayo mulai. Judulnya Suara Rakyat Dibakar, Harapan Terkapar. Kotak suara yang digunakan untuk pemilihan umum berbahan dasar kardus kedap air tumbang di lahap si jago merah. Waktu itu banyak yang terbakar ya. Kotak suaranya ya, sederhananya kardus dihantam api ya, mungkin apinya yang mental kan, apinya yang padam ya, kardusnya yang jadi abu. Kotak suara yang digunakan untuk pemilihan umum berbahan dasar kardus kedap air tumbang di lahap sejago merah.
Padahal atraksi uji coba kardus ini berkali-kali dilakukan. Mulai diduduki, diinjak-injak, disemprot. Memang kardus itu kedap air, tapi tidak kedap api. Aksi brutal dibakarnya belasan kotak suara ini dilakukan salah satunya oleh caleg PDIP di Jambi. Nah, itu di tempat saya tuh, di Provinsi Jambi. Ini sebagai bukti tidak kuatnya kardus menahan amarah api. Akibat amukan api, kotak yang berisi surat suara dan harapan rakyat itu turut lenyap menjadi abu, sirna. Padahal rakyat sudah menaruh harapan besar untuk sebuah perubahan. Semua lunglai dibakar, terkapar, ditiup angin. Pepatah mengatakan, jangan bermain api kalau tidak ingin terbakar. Bukan jangan bermain air kalau tak ingin basah. Kepercayaan rakyat yang disalurkan ke 5 surat suara kemudian dimasukkan ke dalam kardus. Seharusnya wadah harapan itu bukan hanya tahan elemen air. Ingat, ada elemen api, udara, dan lain-lain. Di atas itu semua tahan dari kejahilan manusia. Itu yang luput dari perhatian. Apakah rakyat dipaksa lagi untuk melakukan pemilihan ulang? Entahlah. Mudah-mudahan mereka ada waktu meninggalkan pekerjaan. Yang pasti mereka mengutamakan menafkahi keluarga, memastikan anak, bini, bapak, ayah, ibu, cucu, kakek, nenek tetap makan. Terlebih melihat saling klaim kemenangan pilpres yang semakin membisikkan. Mereka seolah melupakan dapur rakyat masih mengebul atau tidak. Perebutan kekuasaan berubah menjadi sesuatu yang ganas. Ternyata kampanye sebelum hari pencoblosan 17 April lalu tidak lebih dari dagelan politik, operan janji-janji yang kemungkinan sulit ditepati. Ini pilpres dan pileg 2019 ya. Kita lanjut. Dibakarnya kardus kotak suara ini menjadi warning bagi penyelenggara pemilu maupun pembuat undang-undang ke depan. Sebab tindakan pembakaran ini tidak diprediksi saat ramai-ramainya pembahasan kotak suara dari kardus beberapa waktu silam. Semua hanya meributkan kotak suara akan reyot, tahan air jika tergenang banjir, karena luasnya wilayah di tanah air. Tapi semua lupa pada kekuatan api. Siapa sangka kardus yang tahan semprotan air itu ternyata tak tahan di lahap si jago merah. Belum lagi luput dari perhatian kita, para petugas-petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS serta aparat berwajib silih bertumbangan, gugur demi berjalannya proses demokrasi. Nyawa mereka jadi tumbal demokrasi. Itu penjaga kotak suara itu luar biasa. Baik penyelenggara pemilu yang sampai ke tingkat desa maupun aparat keamanan itu kelelahan lah 5 kotak suara. Mereka hanya mendapatkan ucapan belasungkawa, santunan, tapi siapa yang berani memastikan kehidupan keluarga mereka tetap berjalan karena ditinggalkan kepala keluarga? Masih diingat jumlah korban dari pejuang demokrasi ini. Nyawa mereka tidak bisa hanya dibandingkan dengan materi. Nyawa mereka lebih berharga di atas segala-galanya. Mereka bekerja seperti robot, bukan 8 jam, tapi dari pagi bertemu pagi. Begitulah nasib tragis pejuang demokrasi. Ini ulah siapa? Ini ulah penyelenggara pemilu, kontestan dan elit. Negara, khususnya pemerintah, juga harus bertanggung jawab. Jangan seolah lupa pada pejuang yang di bawah. Jangan hanya sibuk memperebutkan suara rakyat. Inilah ujian berdemokrasi kita. Demokrasi seolah seperti gula impor yang dikerumuni semut. Nggak, waktu itu lagi rame juga soal impor gula ya. Tidak sadar jika gula itu ditaruh racun. Akibatnya gula tidak dimakan, semut-semut pun mati, dan wadah tempat gula pun dihanguskan. Lagi-lagi itulah manis pahitnya berdemokrasi. Kembali ke soal kardus, elit-elit partai politik perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh anak buahnya. Ternyata ada kadernya yang sudah pasti siap menang, tapi tidak siap kalah. Perlu dipertanyakan bagaimana sistem pendidikan politik yang mereka terima. Nilai-nilai demokrasi seperti apa yang mereka perjuangkan dan tanamkan. Partai politik juga harus bertanggung jawab terkait peristiwa memalukan membakar kotak suara tersebut. Partai politik harus memastikan para kadernya dewasa berpolitik, termasuk para simpatisannya. Jangan sampai tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 80% dalam pemilihan umum 2019 ini menurun pada pemilu berikutnya. Sebaiknya semua menghargai antusiasme rakyat dalam berdemokrasi. Sangat jelas antusias ini menunjukkan pendewasaan masyarakat dalam berdemokrasi. Bangsa ini, negeri ini
negeri kita semua layak terus tumbuh dan menjadi kuat. Perubahan demi perubahan harus terus berjalan maju, bukan mundur. Siapapun yang menjadi pemimpin, kita tetap bersama. Saban hari kita bersama menatap terbitnya matahari dari ufuk Jaya Wijaya dan tenggelam di tanah Rencong. Kepada Komisi Pemilihan Umum diingatkan bekerja lebih hati-hati agar kesalahan input data penghitungan suara rakyat tidak lagi berlarut. Satu suara yang mereka coblos di bilik suara dan mereka titipkan di kardus kotak suara merupakan harapan mereka terhadap para pelayannya akan perubahan kehidupan mereka. Beruntung tidak semua kotak suara dibakar. Jika itu yang terjadi, bagaimana rakyat bisa mempercayai sistem demokrasi yang tengah dibangun ini? Ada asap, cari titik apinya, padamkan. Ada kesalahan, perbaiki. Jangan mudah geram. Tak perlu mengambing hitamkan yang lain. Jangan jadi pendendam. Tak perlu membelah cermin karena tidak terima disalahkan, diberi masukan. Seburuk apapun pantulan cermin, itu adalah kenyataan. Tiba saatnya kita berdoa untuk semua akan menjadi baik. Kita akan kembali menjadi kita, bangsa hebat ini, negeri mulia dan berkah ini. Kita semua jangan pernah menyerah memperbaiki keadaan. Jangan jaga kepercayaan rakyat. Semoga. Nah, itu apa esai saya ya, esai saya lah, kayaknya masih relevan ingatan juga untuk penyelenggaraan pemilu ke depan. Ya sekian, nanti berlanjut silakan di komen apapun, diberi masukan. Jangan lupa like, subscribe, dan